Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang di tahun 1442 Hijriah ini bersama N4G Nusantara for Jokowi dan Agama Cinta pada edisi 12 ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Meskipun ada beberapa narasumber karena hujan lebat, juga di tempatnya Gus terpaksa harus pindah tempat, hujan lebat dan lampu mati. Teman-teman sekalian, para sahabat Agama Cinta yang kami cinta sayangi, tema kita yaitu refleksi milad Nabi Muhammad pada kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita umat Islam di Indonesia, alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mayoritas. Baik buruknya Indonesia ini tergantung kita-kitalah umat Islam. Banyaknya korupsi, banyaknya perampokan, ataupun bangsa dan negeri ini menjadi maju, menjadi hebat, ataupun mundur, itu tergantung umat Islam. Nah, saat ini di era reformasi, di era kecanggihan teknologi, di era modern, justru bangsa ini mengalami degradasi di dalam masalah kebinekaan. Padahal negeri ini terbentuk bukan dari satu golongan. Negeri ini terbentuk bukan dari satu agama. Negeri ini terbentuk bukan dari satu suku, tapi beraneka suku, beraneka agama, beraneka adat budaya, beraneka kerajaan, menyatakan berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Nilai yang luhur tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini hendaklah merefleksi daripada nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Hendaklah tetap terus kita pertahankan. Bagaimana para dai, para ulama, para mubaligh khususnya, dan juga para tokoh-tokoh agama yang lainnya di dalam berdakwah, di dalam berceramah, di dalam berkhutbah, hendaklah mengambil nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai perdamaian. Ya, kita memang terlahir beda, beda warna kulit, beda suku, beda adat istiadat. Bahkan kalau di Indonesia ini beda bahasa. Saking majemuknya Indonesia ini. Bagaimana perbedaan ini kita kemas, menjadikan suatu bentuk kekuatan, menjadikan suatu bentuk hasanah. Seperti di sebelah kanan saya, ini ada pohon berwarna merah, ini ada pohon berwarna hijau. Jelas ini berbeda. Tapi kalau kita pandai merangkainya, maka menjadi taman bunga yang begitu indah, begitu elok dengan keaneka ragamnya. Tapi semuanya ini tidak bisa akan terwujud apabila para tokoh-tokoh agama tidak memiliki visi dan misi seperti pendiri bangsa ini. Yaitu apa? Kita di dalam kebinekaan, tapi bagaimana kita ikat dengan keikaan ini, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indo. Hingga di dalam berceramah khususnya, apalagi di zaman media sosial yang sangat begitu menguasai, ya. Ini hendaklah kita khususnya, ya, para penceramah, kalau di dalam berceramah jangan sampai menyinggung agama lain. Contoh soal apa yang terjadi jauh di Perancis sana, ya kan? Ini gara-gara tindakan amoral dari sekelompok kecil orang, tetapi menjadikan kemarahan umat Islam sedunia. Dan perlu diketahui, ya, pembuat karikatur ini bukan hanya melecehkan Nabi Muhammad, tapi sering juga melecehkan daripada Nabi Isa. Akan tetapi kebebasan berekspresi di Perancis ini keterlaluan.
Orang itu memiliki kebebasan diikat dengan kebebasan orang lainnya. Kita tidak bisa dikatakan bebas, habis itu keluar rumah telanjangan. Diikat dengan nilai moral, diikat dengan nilai agama. Kalau dalam agama Islam itu ada satrul aurat. Nah, sehingga kita silakan berekspresi, silakan melakukan tindakan apapun, yang penting tidak merugikan orang lain. Prinsipnya, kalau kita ini dicubit sakit, jangan mencubit orang lainnya. Nah, dengan Islam wasatiyah atau pemikiran-pemikiran Islam yang modern inilah, yang mana sebenarnya Islam apa? Islam wasatiyah itu bukan masalah baru. Masalah mulai zaman Wali Songo masuk ke Indonesia ini, Islam wasatiyah sangat digunakan, sangat dilakukan, sangat diimplementasikan. Kalau nggak percaya, contoh soal yang konkret sampai detik ini ada. Kalau Anda berada di wilayah daerah sekitar Kudus dan sekitarnya, ya, di sana ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulamanya, khususnya yang NU, yang mengikuti pemikiran daripada Wali Songo, itu di saat Idul Korban tidak menyembelih sapi, ya, sampai detik ini paling nyembelih kambing atau kerbau. Sebab apa? Sebelum Islam masuk di Indonesia ini, sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha. Yang mana sapi itu bagian daripada yang dihormatin di dalam agama Hindu, ya, kalau nggak salah kan gitu. Nah, di sini sehingga apa? Kiai-kiai, ulama-ulama kita di zaman Wali Songo dulu benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Islam wasatiyah, mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini, ya. Meskipun kita sah, kita halal, siapa yang mau melarang kita nyembelih sapi? Nah, karena saat itu orang Hindu banyak di daerah Kudus dan sekitarnya, dan mereka memuliakan sapi ini bagian daripada keimanan mereka, ya. Nah, itu dihormatin, tidak disembelih di saat Idul Kurban. Inilah nilai-nilai Islam wasatiyah. Inilah nilai-nilai ulama yang mewarisi daripada nilai-nilai ajaran yang diajarkan Rasulullah. Dan terakhir sekali, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada toladan kita, khususnya umat Islam itu. Toladannya adalah Rasulullah. Seperti dikatakan oleh narasumber tadi, banyak di antara kita mencontoh, meniru sunnah Rasul, hanya jenggotnya, hanya celana cingkrangnya, hanya cadarnya. Tetapi nilai akhlakul karimah Rasulullah yang begitu menjunjung tinggi daripada nilai-nilai perbedaan, ini tidak juga dilakukan. Rasulullah tidak pernah mencaci maki, apalagi menyakiti daripada agama lain, ya. Selama tidak dalam keadaan perang, umat Islam kalau ngaku umatnya Kanjeng Rasulullah, itu haram hukumnya menyakiti agama orang. Ada dimian fakot ada nih. Barang siapa menyakiti, ya, orang-orang demi, yaitu orang-orang non-muslim di luar Islam, tidak dalam keadaan perang, kata Rasulullah, telah menyakiti diri aku. Jadi kalau ada di antara kalian yang mengaku Islam, meskipun itu bersurban, meskipun itu bergamis, ya, dikit-dikit kerjaannya apa? Mengganggu orang atau agama lain di dalam melaksanakan di rumah ibadahnya. Itu bukan ajaran Rasulullah. Contohlah Rasulullah. Hei kalian-kalian yang ngaku habib, ngaku ustaz ataupun apapun, ya, dan juga kepada jamaah umatnya ini, jangan diikuti, ya, ulama-ulama. Ikutilah, contohlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena benar-benar contoh teladan kita itu ada pada Rasulullah. Hanya dengan Islam wasatiyah Indonesia ini akan tetap kokoh, ya. Kita sama-sama telah sepakat, sebagaimana kesepakatan abah kami, kakek nenek kami dulu, bahwa di Indonesia tidak hendak mendirikan negara agama-agama, tidak hendak mendirikan negara kapitalis, tidak hendak mendirikan negara komunis, tidak hendak mendirikan negara apa? Ateis, ya. Tetapi membangun bersama, guyup bersama, gotong royong bersama di dalam perbedaan. Maka terciptalah pemikiran-pemikiran yang diambil daripada Saripati,
budaya, nilai luhur yang ada pada masyarakat se-Nusantara ini. Lahirlah Pancasila yang diaplikasikan kembali pemikiran-pemikiran leluhur ini oleh Bung Karno dan beberapa tokoh pendiri bangsa ini. Semoga melalui peringatan Maulid Nabi ini, ya, kita semuanya bisa kembali kepada ajaran Rasulullah, yaitu bagaimana kita bisa menjadi payung, menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Ya, rahmatan lil alamin itu bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Bahkan bila perlu kepada fauna dan flora, karena itu alam. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Demikian, tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada kebenarannya, semata-mata dari Allah Ta'ala. Apabila ada kekurangannya, termasuk tadi moderator ya, selip namanya, mohon maaf Habib Ali ya, tidak ada unsur kesengajaan, moderator khilafkan gitu, atau faktor U, jadi bacanya keselip langsung nomor 2. Semuanya itu dari kami hamba Allah yang apa? Yang lemah. Akhirul kalam, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita ketemu lagi di webinar Agama Cinta edisi ke-13. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!